banyak mengupas tentang toharoh, tentang sesuci. Kali ini sedikit tema terkait dengan pertanyaan dulur-dulur mengenai manembah, atau pada umumnya kaitannya dengan sholat. Kembali pada topik, karena kita itu dikakui tidak secara umum itu kita berbaju agama, dan kebetulan agama yang kita yakini dan yang kita pilih itu Islam. Maka kali ini kalimat manembah itu akan saya kupas tentang dua hal. Satu, manembah versi Islam dan manembah versi Jawa. Islam yang Jawa yang sebenarnya. Di dalam Al-Quran itu sudah disebutkan aqimi sholah inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Secara penjelasan fikhiyah, ilmu syariah itu sudah dijelaskan begitu detail oleh ulama-ulama yang berkompeten, yang mempunyai keahlian, kemampuan tentang ilmu fikih terkait dengan ilmu sholat itu tadi. Dan kali ini sedikit akan saya kupas tentang hakikatnya manembah sesuai dengan ajaran Al-Quran. Aqimi sholah, dirikan sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu anil fasya, bisa mencegah perbuatan penganiayaan, menganiaya terhadap diri sendiri, wal mungkar, dan menganiaya orang lain. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Satu, dirikan apa itu sholat, yang akibatnya atau garis yang kedua itu menganiaya pribadi maupun orang lain atau yang pada umumnya disebut mungkar. Jadi poin ini saya tidak akan mengulas detail tentang tata cara yang sudah diajarkan syariah, karena itu bukan kewilayahan saya, bukan kewenangan saya memberikan penjelasan. Seperti yang sudah saya sampaikan, itu ahli fikih, al-alim alamah yang berkompeten di bidang itu. Secara hakikat, kenapa tuh kalimat itu didirikan? Kok nggak lakukan, laksanakan, kok dirikan? Dalam penjelasan ini monggo kita gugah diri kita sendiri. Namanya berdiri itu keseluruhan berdiri, dengan makna menyatukan semua hal yang ada pada diri untuk melakukan sesuatu. Artinya dalam konteks yang lebih detail, menyatukan diri dulu dengan berdiri itu. Pertama, secara jasad kita sudah diajarkan secara ilmu fikih, mulai diawali takbiratul ihram, diakhiri salam. Berdiri takbiratul ihram. Dalam konteks ini kita itu belajar mendirikan semuanya, dari raga, dari keinginan, dari angan-angan, dari tujuan-tujuan yang lain, berdiri menuju satu titik tujuan Allah, bukan menuju pada hal yang lain. Hanya Allah. Sekali lagi, hanya Allah, tidak ada hal-hal yang lain. Dalam aplikasi kehidupan dari kalimat aqimi sholah ini, aplikasi real dalam kenyataan kehidupan ini terkait dengan banyak hal, dengan tujuan-tujuan kehidupan. Seperti kita hanya tadi menuju Allah,
Dalam konteks yang lain, hidup itu pasti punya tujuan, punya arah kemana kita yang mau kita lakukan, atau yang arah mana yang kita mau tuju. Nah, dalam menuju satu arah itu tadi kita butuh fokus, kesatuan pikiran, kesatuan raga, kesatuan hati, kesatuan rasa, menyatu dalam satu bentuk kesatuan yang utuh, yang unggul. Seringkali kita itu melakukan sholat manembah. Di saat kita mulai takbiratul ihram, pikiran kita kemana-mana. Secara lisan kita membaca doa, membaca iftitah, membaca fatihah, membaca surat, tapi hati kita, rasa kita tidak ikut, karena memikirkan hal-hal yang lain di luar apa yang kita lakukan tadi, sehingga kefokusan itu tidak ada. Dalam hidup, dalam kenyataan kehidupan, kita mau menuju satu tujuan, contoh kita melakukan pekerjaan, tapi pikiran, hati, dan badan tidak menyatu, akhirnya hasilnya tidak maksimal. Kalau sudah tidak difokuskan, pasti akan hasilnya tidak maksimal. Giliran tidak maksimal, akan menyalahkan, entah menyalahkan orang lain atau menyalahkan Allah dengan bahasa, kapan ya aku bisa mendapatkan apa yang saya tuju itu. Padahal permasalahannya bukan ada pada Allah, bukan pada orang lain. Permasalahannya itu ada pada diri kita sendiri, karena kita tidak fokus tadi. Nah, di sini hal kayak begini ini perlu kita kaji, perlu kita udari satu persatu, perlu kita bongkar satu persatu. Sudahkah kita itu benar-benar fokus saat kita itu berniat menjalankan ibadah wujudnya sholat? Aqimi sholat, inna sholata, sesungguhnya sholat. Kalau orang sudah mendirikan sholat, mendirikan benar-benar dalam tanda kutip, mendirikan dengan kefokusan utuh, satu kesatuan yang mutlak, yang sudah tidak terbagi-bagi, tidak terpecah-pecah, satu kekuatan yang utuh, itu akan muncul akibat anil fasya, tidak akan pernah menganiaya diri sendiri, termasuk berkeluh kesah tadi. Sering banyak kita dapati kenyataan di sekeliling kita, di masyarakat kita, secara dohir luar biasa, khusyuk, sergap, setiap saatnya sholat, semuanya sholat tepat waktu, bahkan ikut berjamaah. Tapi dirinya pribadinya tidak pernah disatukan, tidak pernah dijamaahkan, tidak pernah dikumpulkan dalam satu kesatuan utuh, seperti halnya yang dilakukan berjamaah dalam satu kesatuan utuh. Dalam artian yang luas, kita menjalankan sholat secara ragawi, kelihatan wujud kita melakukan sholat, tapi pikiran kita kemana, hati kita kemana, rasa kita kemana? Karena tidak ada kesatuan itu, maka akibat dari itu akan muncul. Akibatnya apa? Pasti keluar dari konteks yang disampaikan Al-Quran itu sendiri, anil fasya. Pasti akan menganiaya pada diri sendiri, pasti akan muncul keluh kesah, muncul penderitaan, muncul macam-macam dalam kehidupan. Karena resonansi dari diri itu tidak munculnya berlawanan. Padahal dengan sholat itu sebenarnya sholat lidzikri, sholat itu adalah iling. Konteksnya itu harus ingat totalitas, ingat hanya satu kepada Allah. Seperti halnya saya sampaikan tadi, kita itu menjalani kehidupan, mau menuju satu titik sasaran, satu titik tujuan, itu harus ada kefokusan, totalitas. Bukan badannya yang menjalankan, bukan lisannya yang menjalankan, tapi pikirannya lepas kemana-mana, rasanya lepas kemana-mana, hatinya lepas kemana-mana, dibiarkan mengembara kemana-mana.
di situ. Sebaliknya kalau utuh dengan keutuhan yang satu, keutuhan yang utuh, kekuatan utuh, anil fasya akan mencegah diri kita. Otomatis akan mencegah diri kita dari menganiaya diri kita sendiri. Tidak akan pernah ada keluh kesah karena sadar, sudah terbuka hatinya, terbuka kesadarannya, terbuka pemikirannya, terbuka semuanya sudah terbuka karena fokus tadi, sadar semuanya. Tidak mungkin akan menganiaya diri sendiri, apalagi menganiaya orang lain, atau dalam kalimat Al-Quran itu wal munkar. Tapi realita yang ada di luaran gampang sekali menganiaya diri sendiri, gampang sekali menganiaya orang lain. Padahal setiap saat, setiap waktu, waktunya sholat, saat azan berkumandang, semuanya menjalani. Tapi realita di lapangan, realita dalam kehidupan tidak sesuai dengan seharusnya apa yang tertera, yang terucap, yang tertera dalam Al-Quran. Jadi yang dimaksud jamaah tadi itu untuk diri kita sendiri ya Kang. Betul sekali. Jadi antara kalau kita sudah berjamaah, yang dimaksud itu kembalinya diri kita, termasuk kalau dalam kejawen termasuk sedulur-sedulur tadi. Betul sekali. Jadi yang namanya jamaah, menjamaahkan, ikut berjamaah itu ya diri kita itu harus jamaah dulu sebelum berjamaah. Artinya dijamaahkan dulu, dikumpulkan. Kalau orang Jawa menyampaikan cipto rasa karso karyo, sedulur papat ini harus menyatu dulu. Cipto rasa karso karyo itu harus menyatu, baru manembah. Pramila dalam kutipan Al-Quran yang lain, dalam ayat yang lain disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallina ladzina hum an sholatihim sahun. Monggo dibaca, monggo dimaknai. Saya yakin kalimat ini seringkali dijelaskan oleh ahli-ahli fikih, ahli alim, ulama-ulama yang berkompeten dalam hal ini, dalam hal bidang ini. Ini yang sering kali tidak dipahami. Sehingga dalam manembah, bahasa orang Jawa itu manembah, kegagalan muncul. Manembah itu harus unggul, utuh, satu kesatuan utuh. Kalau di dalam ilmu thariqah, di situ secara lisani mengucapkan kalimat, secara hati memaknai, secara rasa menuju Allah. 3 hal menyatu dalam satu kesatuan, tidak beda-beda, tidak kemana-mana, tidak pecah. Ya ini yang namanya sebenarnya sholat dengan jamaah yang sebenar-benarnya. Akibat dari itu akan muncul, yaitu namanya tidak akan menganiaya pada diri sendiri, dan tidak akan pernah menganiaya pada orang lain. Menganiaya diri sendiri disebut sebagai fasik, menganiaya orang lain dinamakan mungkar. Nah di sini, ini konteks permasalahan yang sering kita itu gagal paham, maaf saja gagal paham. Karena kegagalan paham akhirnya diulang-ulang, dijalani aja, hanya ikut-ikutan, akhirnya tanpa ada hasil. Padahal jelas di Quran itu sudah disebutkan